Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepan Budi Raja. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap ini cappuccino miring, kelihatan nggak? Ini kelihatan ya, buatan sendiri, asik ya. Kafe lewat. Soalnya kopinya enak, kopinya asli ya, jelas sumbernya, susunya juga enak, mesinnya sih mesin rada mulai kacau ya, mulai rusak, tapi nggak apa-apa, masih bisa, selama masih bisa kita manfaatkan. Kita bahas apa? Bahas akses internet aja ya, akses internet, soal internet dan apa ya, pentingnya akses internet atau manfaat akses internet. Beberapa hari yang lalu saya ngobrol dengan Kang Gustaf Hariman dari Kemenrum ya, Kemenrum. Sebenarnya ngobrolnya juga udah melakukan kelanjutan dari obrolan lama sebelumnya gitu. Tapi ini baru ketemu lagi kemarin ya. Kemarin dulu 3 hari yang lalu. Pokoknya beberapa hari yang lalu ya, ngobrolin soal akses internet untuk pedesaan, tapi bukan masalah akses internetnya ya. Jadi Kemenrum itu sudah berusaha untuk ya inilah ya, sustainable development ya. Pertanyaannya begini, kalau kita memberikan akses internet kepada sebuah tempat ya, mau desa lah, mau kota gitu ya, itu bagus atau enggak sih? Ya bagus atau enggak gitu. Jadi kita ingin memberikan, dalam pandangan kami ya tentu saja bagus ya, tetapi kami ingin memastikan bahwa internetnya itu memiliki manfaat. Atau kalau kata Kang Gustaf itu ya, istilahnya itu adalah meaningful internet access. Jadi internet access yang bermakna ya, meaningful ya, bermakna. Apa ya maknanya? Nah itu dia yang mau kita cari. What do you mean by meaningful? Menurut Anda makna atau arti atau maksud dari meaningful ini apa ya sebetulnya? Misalnya nih internet masuk. Nah kalau kita tidak merencanakan internet masuk itu, atau teknologi apapun masuk, itu akan kacau ya. Karena orang tidak melihat manfaatnya, ya tidak melihat manfaatnya. Contoh nih ya, contoh ekstrem kiri ya, yang buruknya. Internet masuk, orang warga ya, misalnya masuk ke pedesaan ya, warga kemudian langganan internet. Internet bayar pakai handphone ya, misalnya 20 ribuan sebulan lah katakanlah, ini yang paling murah ya, 20 ribuan sebulan dapat akses internet. Kemudian yang dilakukan apa? Mereka asik browsing apa segala macam, tidak produktif. Artinya setiap bulan mereka menjadi seseorang yang konsumtif ya. Yang diuntungkan hanya operator aja ya. Ya quote unquote untungkan, karena belum tentu juga ya satu daerah tersebut menguntungkan karena jumlah pelanggannya misalnya sedikit gitu ya. Tetapi yang jelas ada pengeluaran tambahan. Ya, pengeluaran tambahan 20 ribu sebulan. Tidak produktif, tidak jadi apa-apa. Nah, dalam artian yang sisi kanannya meaningful adalah kalau internet masuk ya, akses internet masuk, kemudian itu digunakan untuk katakanlah untuk bisnis lah, digunakan untuk bisnis, sehingga ekonominya meningkat di desa itu atau orang-orang di daerah situ ekonominya meningkat sehingga bermanfaat secara ekonomi, dia bermanfaat ya. Nah, itu salah satu ya meaningful ya, bermanfaat secara ekonomi. Bisa juga bermanfaat untuk pendidikan deh, pendidikan. Nah ini juga masih pertanyaan juga, apakah benar ya internet itu di Indonesia dimanfaatkan sebagai pendidikan gitu ya, sarana untuk belajar gitu ya. Ya mudah-mudahan video-video semacam ini tuh dianggap sebagai suatu mekanisme atau cara untuk melakukan pendidikan ya. Mari kita belajar ya, melakukan pemikiran-pemikiran kreatif ya, meaningful. Jadi meningkatkan pendidikan. Dapatkah? Nah itu dia ya pertanyaannya gitu ya, internet gitu. Atau meningkatkan kesehatan ya. Jadi misalnya kesehatan, kita punya sumber informasi baru, kita bisa berdiskusi, telemedicine, berdiskusi, berkonsultasi dengan dokter. Misalnya di situ tidak ada dokter, kemudian kita bisa berkonsultasi dengan dokter.
atau di situ sudah ada dokter, kemudian berkonsultasi dengan dokternya, ini berkonsultasi dengan peernya atau temannya sejawatnya ya, dokter spesialis, kemudian eksekusi bisa dilakukan oleh dokter lokal, tetapi mungkin dia harus berkonsultasi dengan teman sejawatnya misalnya gitu. Dan dengan kata lain apa? Kesehatan meningkat di daerah tersebut itu meaningful. Apalagi tadi ekonomi, pendidikan, kesehatan, bahkan kalau kita sebut masalah kejiwaan ya, rohani gitu ya, masalah ini kan Indonesia juga orang-orang di Indonesia tuh biar bagaimanapun juga kita masih punya sifat seperti itu ya, masih memperhatikan soal agama. Like it or not ya, bisa berdebatan mau jumlahnya berapa, tetapi significant portion, sebagian besar manusia di Indonesia itu masih memperhatikan masalah agama, masalah ini ya, spiritual. Nah, apakah dengan adanya internet ini bisa meningkatkan kadar spiritualnya? Nah, itu juga ya menjadi meaningful ya, gitu ya. Terus apalagi? Nah, dan seterusnya. Ada lagi menurut saya, salah satunya lagi adalah kadar dari seni ya, seni budaya ya, arts ya gitu. Jadi kan jiwa manusia Indonesia itu memang, manusia Indonesia ini kompleks dibandingkan orang lain ya. Kita juga punya intelektual, mungkin dibandingkan orang lain intelektualnya kalah kita, tapi punya jiwa yang lain nih. Kita punya jiwa spiritual, punya jiwa yang seni. Orang Indonesia tuh senang kesenian, orang Indonesia tuh senang mau budayanya nyanyi, tapi orang Indonesia senang tari gitu ya, tarian. Saya ini udah nggak ngelihat lagi ya banyak tarian. Kalau dulu waktu kecil banyak ya sendera tari ya. Ya ini ya, ini yang menurut saya itu bisa kita jual ke luar negeri ya, sendera tari. Anyway, meaningful tadi gitu. Arts, sendera tari, dongeng, storytelling. Wah, ini menurut saya harusnya kita kembangkan ya. Nah, jadi meaningful tadi itu ya, yang kita sebut meaningful itu apa? Bahwa internet itu bisa memberikan dampak positif, meaningful internet access. Nah, untuk itu pun harus kita rencanakan. Tidak bisa kita pasang internet terus itu berharap orang-orang ngerti sendiri. Itu sama juga dengan ini, kalau kita bayangkan, sebentar, seruput dulu ini. Katakan sama ya, di sebuah daerah terpencil, jalannya nggak ada, jalan setapak segala macam, tiba-tiba dibangun jalan tol. Atau bukan jalan tol lah ya, jalan hot mix ya, jalan yang aspalnya bagus ya. Nggak lebar-lebar, aspalnya bagus, tapi udah cukup membuat perubahan. Yang tadinya jalan kaki, mungkin dari satu titik ke titik lagi, mau menjual dari rumah ke pasarnya 1,5 jam, 2 jam harus jalan kaki dulu, sekarang menjadi 10 menit misalnya. Kalau kita lalui dengan kendaraan bermotor ya, motor lah katakanlah ya, atau motor atau mobil kecil gitu ya. Nah, kan kita juga nggak bisa berharap gelar jalan otomatis langsung mereka pada ngerti semua. Wah, itu bisa kacau balau tuh. Sebelum itu maka harus dilakukan penyuluhan dulu ya, oh oke, yang namanya lalu lintas gini, tertib berlalu lintas begini, harus diajarkan ya, bahwa infrastruktur tadi listrik ya masuk, listrik itu bisa manfaatnya untuk ini, untuk itu gitu ya. Kita mungkin yang di kota-kota sudah beranggapan itu sesuatu ya, take it for granted gitu ya, we take it for granted. Jadi kita memang merasa bahwa ya itu ya sudah ada aja, listrik udah ada, jalan udah ada. Ya, nah inilah ya masalahnya, bedanya adalah kita sudah melihat contoh-contoh di jalan gitu atau di masyarakat ya, panutan-panutan yang baik dan yang buruk juga ya, di luar, sehingga society atau masyarakat itu mengajarkan itu. Tapi kalau tadi masyarakat yang polos dikasih itu belum tentu, ya harus diajarkan dulu yang baik dan benar, sehingga nantinya di situ menjadi terencana dengan baik ya, terprogram dengan baik. Itu dia, misalnya tadi ya, soal internet digunakan untuk pendidikan. Maka kita harus cek dulu, memang di sana kebutuhan pendidikannya apa? Pendidikan dasar atau pasca ya, misalnya pasca sarjana gitu ya. Tentu saja beda ya, kalau pasca sarjana dianggapnya orang sudah bisa mandiri, sudah bisa melakukan studi literatur sendiri, dengan anak-anak yang harus kita bina, yang harus kita ajarin begini, diberikan contoh ini itu ya gitu, dan gitu ya. Diberikan juga contoh untuk kebebasan mengakses informasi apa, batasannya apa, dan seterusnya. Itu memang harus diajarkan ya, diajarkan. Maka yang kayak gini-gini bukan orang teknis ya. Menurut saya ini ilmu sosial semua isinya.
Jadi memang ilmu sosial yang harus teman-teman dari ilmu sosial yang banyak terjun ke sana ya. Itu ya tadi ya. Jadi itu harus direncanakan kan ya. Terus juga kita harus tahu mungkin setiap tempat itu kebutuhannya beda. Ada yang listriknya dipakai untuk keperluan produksi pabrik, ada yang listriknya dipakai untuk kebutuhan belajar ya, ya karena mungkin sana nggak ada, susah belajar, harus pakai lilin atau Petromax gitu ya. Kalau Petromax sudah lama nggak dengar kata Petromax gitu ya. Ada yang pernah masih pakai Petromax nggak? Atau lagi balik lagi ya tadi, jadi kebutuhannya beda. Mungkin ada satu daerah yang memang dia ini bagus seni ya, sendera tarinya, akan ada kebutuhan yang beda. Internet aksesnya mungkin lebih kencang ya karena tadi video ya, bukan hanya teks ya. Mungkin kebutuhannya lain-lain lagi gitu ya. Nah, sehingga tadi ekonomi juga beda ya tadi. Misalnya keluar uang 20.000 per bulan untuk langganan internet ya, untuk beli pulsa, tapi memiliki penghasilan 50.000 per bulan. Jadi masih produktif, tambah 30.000 per bulan. Ya, tetapi yang produktifnya tuh ya keinginan kita produktif yang menghasilkan karya yang bagus ya, excellent, karya yang bisa dinikmati oleh banyak khalayak, dan bahkan kalau bisa kita membuatnya ini menjadi konsumsi luar negeri. Seperti halnya K-pop ya, Korean pop ya, J-pop, Japan pop ya. Indonesia juga harusnya bisa I-pop ya. Gitu ya. Jadi HIJK gitu. IJK ya, I-pop, JK pop, K-pop. Apa ya? Honduras kali ya. Atau Hindia pop, nggak tahu lah ya. Ya jadi begitulah maksudnya. Nah jadi itulah yang kita sebut meaningful ya. Tapi ini masih banyak diskusi dulu ya dengan teman-teman. Saya minta masukan juga apa sih yang kita sebut meaningful ya. Itu dulu ya, kita cari meaningful itu. Terus yang kedua, how do we plan it ya. Jadi kita bagaimana kita merencanakan ya untuk itu gitu ya. Ya apakah harus cari dulu kebutuhannya, requirementnya dulu atau apa gitu ya. Nanti baru kita desainkan gitu ya. Jadi kita meluncurkan atau mendeploy teknologi ini nggak ngasal ya, itu nggak ngasal gitu aja. Pasang. Ya kalau orang Sunda mah udah kemangke gitu ya. Ya jadi gimana nanti gitu ya. Maksudnya itu nggak juga, kita harus berencana begitu. Sehingga nantinya bisa lebih sejahtera daripada kita yang sudah terlambat ya, sudah tercemar ya. Ya saya berharap banyak, karena saya berharap ya banyak dari daerah-daerah itu yang punya cerita ya, punya cerita atau punya seni ya, yang bisa dibagikan kepada kita seluruh warga dunia ya, untuk mendengarkan cerita-cerita dongeng-dongengnya dalam bahasa daerahnya pun ya, nggak masalah gitu ya. Bayangkan ya, Korean pop itu dalam bahasa daerah Korea dinikmati orang banyak seluruh dunia dan akhirat mungkin juga ya. Anyway, demikianlah ya postingan pagi ini, cerita pagi ini, podcast pagi ini, video pagi ini, yaitu soal meaningful internet access. Sambil ini kopi yang meaningful juga kopinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya ya, semoga diberikan rahmat semuanya gitu ya. Dan barokah. Anyway, saya mau beresin kopi dulu ya. Sorry, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deui tambahan lagi. Udah, ini kopinya bakalan dingin, gak enak.